Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkesempatan untuk mempresentasikan fenomena perpajakan di Kamboja. Jadi nanti kita akan mengetahui bagaimana perpajakan yang ada di Kamboja. Ya, di situ kita bisa melihat ada sistem reformasi, kemudian tantangan dan dampak ekonomi dari perpajakan di Kamboja ini. Jadi untuk slide selanjutnya yakni adalah latar belakang. Jadi latar belakang ekonomi dan peran perpajakan di Kamboja sendiri yakni adalah Kamboja itu menunjukkan pertumbuhan PDB besar yakni adalah 7%. Proyeksi dari 2024 sampai 2025. Kemudian diversifikasi ekonomi dan iklim investasinya kondusif, penting untuk berkelanjutan. Kemudian reformasi pajak esensial ini juga untuk mendukung bisnis dan investasi. Infrastruktur sistem perpajakan Kamboja ini juga relatif baru. Kemudian diadministrasi oleh Departemen Umum Perpajakan GDT. Jadi memang perpajakan yang ada di Kamboja ini berbeda dengan perpajakan yang ada di negara lain, yakni ya masih di lingkup ASEAN pun tetap sama, walaupun di situ juga ada beberapa yang berbeda. Kan tetapi termasuknya lumayan signifikan perbedaan antara perpajakan dari Kamboja ini dengan perpajakan ya contohnya kayak di Indonesia itu juga ada perbedaan terkait dengan PPN dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat di situ ada sistem perpajakan di Kamboja itu gambar umumnya seperti ini. Jadi yang pertama, yakni jenis pajak utamanya yakni sama, ada PPH ini yakni adalah individu, kemudian dan korporasi. Kemudian selanjutnya ada PPN-nya. Ya, PPN-nya ini 10% ya. 10% dan 0% untuk ekspor. Ya, ini berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, PPN di Indonesia sendiri sekarang sudah ada di 12%. Untuk pajak minimum, kemudian withholding tax, kemudian bea masuk, keluar dan cukai. Kemudian ada administrasi, ya, administrasi di bawah GDT, yakni dengan reformasi, modernisasi seperti identifikasi wajib pajak umum dan konsolidasi departemen. Untuk tarif pajak dan perbandingan regional, kita bisa melihat di sini ada tetangga-tetangga kita yang di samping di Indonesia ada Kamboja, kemudian Indonesia, Filipina dan Laos, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Di situ bisa dilihat grafiknya bahwa ada perbedaan antara pajak yang ada di Kamboja dengan pajak yang ada di Indonesia. Begitupun dengan Filipina. Ini berbeda-beda karena memang sesuai dengan regulasi yang ada, bahwasannya perpajakan sendiri ini dilihat dari bagaimana penduduk di situ menggunakan perekonomian di sana, memutarkan perekonomiannya bagaimana dan lain sebagainya. Di Kamboja sendiri termasuk rendah ya, karena PPN-nya di sini hanya sebesar 10% dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian di situ yang tertinggi ada PPH individu tertinggi di Indonesia, ya ini diduduki oleh Indonesia, kemudian disusul dengan Filipina, Thailand dan Vietnam. Namun rasio pajak terhadap PDB kita bisa lihat di situ ada masih di bawah rata-rata. Untuk selanjutnya ada reformasi kebijakan perpajakan terbaru karena adanya kebijakan perpajakan terbaru yang ada di Kamboja sendiri yakni adalah Undang-Undang Investasi dalam tahun 2021 yakni modernisasi kerangka FDI untuk insentif pajak signifikan, pembebasan pajak atau PPH 3 sampai 9 tahun untuk proyek investasi berkualitas, terutama industri berteknologi tinggi. Jadi punya regulasi pada tahun 2021 di Kamboja sendiri, yakni untuk membebaskan
PPh selama 3 sampai 9 tahun. Seperti halnya kayak kemarin contoh kasus seperti produk Apple yang ingin bebas pajak selama 50 tahun di dalam ketika ingin mendirikan perusahaan di Indonesia. Selanjutnya ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi kerjasama pajak internasional seperti dengan Indonesia untuk mengurangi resiko pajak berganda dan menarik investasi. Kemudian regulasi ekonomi digital dan perwalian, aturan pajak baru untuk operasi perwalian dan penegakan pajak ekonomi digital dan e-commerce untuk memperluas basis pajak. Yang terakhir ada insentif sektoral, bahwasannya bantuan pajak responsif untuk pariwisata, kemudian aviasi pembebasan pajak bulanan, dan properti insentif bisa bea meterai untuk pembelian rumah pertama. Ada tantangan sistem perpajakan untuk Kamboja sendiri, yakni adalah ekonomi informal, bahwasannya hampir 50% PDB itu mengurangi penerimaan pajak dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, karena 50%-nya PDB itu mengurangi penerimaan pajak, karenanya jadi pemasukan di dalam negara juga berkurang. Kemudian penghindaran penggelapan, jadi masih marak sekali di Kamboja ini tentang penghindaran pajak dan penggelapan. Oleh karenanya negara juga rugi, kerugiannya sampai 257,75 juta per tahun, dan ini menggunakan dolar ya teman-teman ya. Jadi hampir 61% pendapatan itu diambil dari pajak, bahkan dari perusahaan besar. Keterbatasannya administrasi di Kamboja juga, kurangnya integrasi data, kemudian sistemnya rumit karena di sana juga menggunakan sistem yang rumit, dan korupsi. Jadi korupsi ini juga termasuk dari tantangan dari sistem perpajakan di Kamboja karena masih marak juga tentang korupsi di sana. Untuk ketergantungan sektoral seperti basis pajak sempit, kemudian rentan guncangan eksternal ya karena tarif AS pada garmen, jadi banyak sekali Amerika Serikat kemudian menaikkan pajak dan sebagainya. Oleh karenanya di situ juga berimbas terhadap sistem perpajakan di Kamboja sendiri. Untuk dampak dan kebijakan pada sektor kunci yang tadi, yang pertama garmen ini terkena tarif AS tinggi, yakni 49%. Jadi pemerintah mempertimbangkan bahwasannya penangguhan pajak itu untuk mitigasi iklim bisnis dan FDI, insentif pajak luas, namun faktor non pajak upah rendah, akses pasar, lebih dominan tarif FDI. Kemudian pariwisata, insentif pajak pasca pandemi, pembebasan pajak bulanan, pemulihan signifikan penjualan dan tingkat tiket ya, tiket angkor naik 30%. Untuk propertinya, insentif pajak baru 2025, pembebasan biaya materai untuk pembelian rumah pertama dan stimulasi pasar. Oke, kinerja penerimaan pajak dan alokasi anggaran. Rasio pajak terhadap PDB Kamboja meningkat menjadi 14,7% pada tahun 2022, namun masih di bawah rata-rata regional. Tetap masih ada peningkatan, tetapi masih di bawah rata-rata. Target pendapatan di 2025 yakni adalah targetnya 7,26 miliar, turun menjadi 2,84% karena bantuan pajak UMKM. Pengeluaran anggaran di 2025 yakni 8,7 miliar dolar. Ya, defisit sekitar minus 3,04% PDB. Alokasi anggaran di 2025 sosial ini yakni adalah 1.884 miliar dolar, ekonomi di 1.980 miliar dolar, pertahanan atau keamanan 1.413 miliar dolar, administrasi umum di 828 juta dolar. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah. Meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.